Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang berjalan menuju Allah, pernahkah engkau merenung bahwa setiap hari kita semakin dekat kepada kematian, namun hati kita justru semakin sibuk mengejar kehidupan? Kita takut mati, namun tidak takut hidup dalam keadaan mati. Kita menangisi jasad yang dikubur, namun tidak menyadari hati kita telah lama terkubur oleh hawa nafsu, ambisi dan cinta dunia. Para sufi datang membawa satu seruan yang mengguncang jiwa. Matilah kalian sebelum kalian mati. Kalimat ini bukan ajakan bunuh diri. Ia bukan pula syair kosong. Ia adalah rahasia terbesar kehidupan. Ia adalah kunci kebangkitan rohani. Ia adalah jalan menuju kedekatan sejati dengan Allah. Mari kita selami bersama makna agung di baliknya. Rasulullah bersabda, "Mutu qabla an tamutu," yang berarti, matilah kalian sebelum kalian mati. Hadis yang diriwayatkan secara maknawi dalam literatur tasawuf ini menjadi pilar utama jalan ruhani. Para ulama sufi menjelaskan, yang dimaksud mati di sini bukanlah matinya jasad, melainkan matinya nafsu, ego, dan keakuan. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, kematian yang sejati adalah terlepasnya hati dari selain Allah. Mati sebelum mati berarti matinya kesombongan dalam diri kita. Matinya keinginan untuk terus dipuji manusia. Matinya ketergantungan kita pada dunia yang fana. Matinya nafsu yang ingin selalu dituruti dan dimanjakan. Dan setelah semua itu mati, barulah lahir kehidupan yang sejati. Kehidupan ruh yang terhubung langsung dengan sumbernya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri telah memberikan isyarat tentang rahasia kematian batin ini. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122, apakah orang yang sudah mati hatinya, lalu kami hidupkan dan kami beri cahaya untuk berjalan di tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan? Para mufasir sufi menjelaskan, yang mati dalam ayat ini bukanlah jasad, tetapi hati yang terputus dari Allah. Dalam surat lain, Al-Hajj ayat 46, Allah menegaskan, sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi hati yang di dalam dada. Para sufi menyimpulkan, banyak orang yang hidup secara biologis, namun sejatinya mati secara ruhani. Hatinya gelap, tak tersentuh cahaya ilahi. Maka perintah matilah sebelum mati adalah sebuah seruan penyelamatan diri dari kematian hati yang mengerikan ini, sebelum datang kematian jasad yang sesungguhnya. Maulana Jalaluddin Rumi, sang penyair sufi agung, memberikan penekanan khusus pada kematian ego. Dalam karyanya FIM-FII, beliau berkata, selama engkau masih berkata aku, engkau belum mengenal dia. Kata aku adalah representasi ego yang menjadi penghalang terbesar antara hamba dengan Tuhannya. Rumi juga mengumpamakan, engkau harus melebur seperti tembaga dalam api agar menjadi emas. Api itu adalah perjuangan melawan hawa nafsu atau mujahadah, dan peleburan itu adalah proses kematian ego. Bagi Rumi, ego adalah hijab, nafsu adalah tirai, dan keakuan adalah penjara yang membelenggu jiwa. Dan kematian ego adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati, di mana jiwa bisa terbang bebas menuju hadirat ilahi. Dalam kitab Al-Hikam yang penuh hikmah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari membahas tentang kematian kehendak diri. Beliau menasihati, istirahatkan dirimu dari mengatur dunia, karena apa yang telah diurus oleh selainmu tidak perlu kau sibukkan. Ini adalah ajakan untuk mematikan kehendak diri kita yang selalu ingin mengontrol segalanya dan memasrahkan segala urusan kepada Sang Pengatur sejati, Allah. Beliau juga memberikan tanda yang jelas tentang matinya hati, yaitu ketiadaan rasa sedih ketika kehilangan ketaatan. Saat kita tak lagi merasa rugi meninggalkan salat atau ibadah lainnya, itulah tanda bahaya bahwa hati kita sedang mati. Sebaliknya, mati sebelum mati berarti kehendak kita tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Rencana kita leburkan dalam takdirnya yang pasti lebih baik, dan segala keinginan kita larut dalam keridaannya. Penyebab utama matinya hati adalah cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Para sufi tidak mengajak kita meninggalkan dunia secara fisik. Mereka tetap bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat. Namun, yang mereka lakukan adalah mengeluarkan dunia dari dalam hati. Maulana Rumi pernah berkata, dunia ini adalah jembatan, bukan rumah. Kita hanya melewatinya, bukan untuk tinggal selamanya. Imam Al-Ghazali juga menegaskan,
Dunia di tangan adalah nikmat, dunia di hati adalah bencana. Saat kita berhasil mematikan cinta dunia dari hati, maka dunia tidak lagi bisa mengendalikan jiwa kita. Harta tidak lagi menjadi tuan yang memerintah hati, dan jabatan tidak lagi menjadi berhala yang kita sembah. Lalu, bagaimana cara mematikan nafsu? Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Menahan nafsu adalah sebuah kematian yang mungkin terasa menyakitkan pada awalnya, namun ia akan melahirkan kehidupan ruhani yang terang benderang. Imam Junaid al-Baghdadi merumuskan tasawuf sebagai matinya sifat-sifat tercela dan hidupnya sifat-sifat terpuji. Saat nafsu amarah mati, maka sifat sabar akan hidup. Saat nafsu ria mati, maka ikhlas akan hidup. Saat nafsu serakah mati, maka syukur akan hidup. Saat nafsu egois mati, maka cinta kepada sesama akan hidup. Dan saat keraguan mati, maka tawakal akan hidup. Puncak dari mati sebelum mati adalah tercapainya makom ihsan, tingkatan tertinggi dalam beragama. Rasulullah menjelaskan ihsan sebagai engkau beribadah kepada Allah sekarenakan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Inilah kehidupan sejati yang lahir setelah kematian ego. Rumi berkata, ketika dirimu lenyap, Tuhan menampakkan diri. Ini disebut fana, bukan berarti wujud kita hilang, tetapi lenyapnya rasa keakuan di hadapan keagungan Allah. Kita beribadah bukan lagi karena aku ingin surga atau aku takut neraka, tapi karena cinta dan kesadaran penuh bahwa hanya Dia yang layak disembah. Maka, rahasia hidup menurut para sufi bukanlah tentang panjangnya umur, tetapi tentang hidupnya hati. Ibnu Athaillah mengingatkan, jangan heran bila engkau terjatuh, selama engkau bangkit menuju Allah. Hidup yang sejati adalah saat hatimu selalu hadir bersama Allah dalam setiap keadaan. Saat setiap hembusan nafasmu menjadi zikir yang menyucikan. Bahkan saat diamu pun bernilai ibadah, karena hatimu bertafakur tentang kebesarannya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya Allah, matikanlah dalam diri kami segala yang menghalangi kami darimu. Matikanlah kesombongan kami, matikanlah nafsu kami, matikanlah cinta dunia yang berlebihan di dalam hati kami. Hidupkanlah hati kami dengan cahayamu, hidupkanlah ruh kami dengan cintamu, hidupkanlah jiwa kami dengan rindu kepadamu. Jadikan kematian kami kelak sebagai pertemuan yang indah, karena kami telah berusaha mati dari selainmu sebelum jasad kami benar-benar mati. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami hidup dalam keadaan mati hati, dan jangan Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan hidup ruhani bersamamu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Niatkan semua ini sebagai ibadah, agar Allah ridho dan menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.